Ustaz Adi Hidayat dalam ceramahnya menjelaskan bahwa ada dua amalan utama atau spesifik yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar. Lalu amalan, apakah itu? Lalu apa yang harus dilakukan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ustaz Adi Hidayat dalam ceramahnya menjelaskan bahwa ada dua amalan utama atau spesifik yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar. 1. Sholat. Amalan utama pertama yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar kata Ustaz Adi Hidayat adalah salat. Amalan spesifik tentunya di antara sekian amal yang bisa kita kerjakan di malam-malam terakhir yang diharapkan bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, ujarnya. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sekian rencana amalan itu adalah sholat. Jadi amalan spesifiknya itu sholat teman-teman ya, amalan spesifiknya sholat. Lanjutnya, amalan itu kata Ustaz Adi Hidayat disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 35. Hadits riwayat Muslim nomor 765 dan rawi Abu Hurairah, di mana semua statusnya sahih. Siapa yang mampu menunaikan salat bersamaan di malam Al-Qadar dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan dan rasa mengoreksi diri, introspeksi diri, maka pada saat itu langsung bonusnya Nabi sebutkan ia akan mendapatkan ampunan dosa, katanya. Ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya sejak balik sampai detik dia sholat itu, sambung Ustaz Adi Hidayat. Jadi kata Ustaz Adi Hidayat, meskipun selama ini boleh jadi ia jauh dari Allah, namun jika pada malam itu ia salat dengan tulus dan introspeksi diri, maka ia akan mendapatkan bonus tersebut. Kenapa saya sebut bonus ya? Karena jelas kalau pahala telah diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, ujarnya. Bukankah jelas tegas Allah sampaikan di Quran surah 97 Al-Qadar dengan kalimat lebih dari 1000 bulan? Maka artinya malam itu nilai kemuliaannya lebih dari 1000 bulan nilai pahalanya. Tambah Ustaz Adi Hidayat. Maka sungguh beruntung orang yang salat di malam Lailatul Qadar itu. Dinilai pahala salatnya sebanyak 83 tahun. Jadi kalau Anda salat di malam itu, walaupun 2 rakaat ya nilainya sama dengan salat lebih daripada 83 tahun. Jelas Ustaz Adi Hidayat, kata Nabi SAW, kalau salatnya benar, bonusnya dapat pahala 83 tahun, dan bonusnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahnya, Nabi Muhammad SAW selalu menghidupkan malam Ramadan, khususnya malam-malam 10 terakhir. Bahkan seluruh keluarga Nabi yang sudah pasti masuk surga dibangunkan semua. Amalan ini diteruskan kemudian oleh para sahabat hingga generasi berikutnya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, hingga kini jangan heran bahkan di Masjidil Haram misalnya, di Masjid Nabawi membiasakan untuk menghidupkan malam-malam khususnya di 10 hari terakhir, katanya. Pada malam hari bangun, lalu salat lagi bahkan diperbanyak. Tak hanya itu bacaannya juga diperbanyak kemudian husuknya itu. Sehingga terasa kenikmatan dalam jiwa. Ini menghidupkan sunnah Nabi. Tambah Ustaz Adi Hidayat. Namun tak semua orang yang salat di malam Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala 83 tahun dan bonus ampunan dosa selama hidupnya. Ustaz Adi Hidayat menyebutkan ada syarat khusus untuk yang berhak mendapatkannya. Kompetisi yang hebat itu dan akan mendapatkan hadiah besar pasti syaratnya pun ketat. Jelasnya, karena itu Nabi tidak hanya memberikan gambaran orang salat dapat pahala dan ampunan. Ada syarat yang sangat mengikat. Syarat ketentuan berlaku yakni, jika ia tunaikan dengan keyakinan penuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta disertai ketulusan. Tandas Ustaz Adi Hidayat. 2. Memanjatkan doa khusus. Amalan utama kedua yang dianjurkan dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah membaca doa khusus. Doa ini diajarkan Rasulullah kepada istrinya Aisyah R.A. Ujar Ustaz Adi Hidayat, berikut doanya yang ada dalam riwayat HR Tirmidzi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni jika dibaca berjamaah. Artinya, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf yang pemurah. Engkau juga menyukai maaf. Oleh karena itu, maafkanlah aku, maafkanlah kami. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Aisyah. Doa tersebut harus dipanjatkan dari hati dan harus dilakukan dengan tawadu. Kemudian, Ustaz Adi Hidayat mengatakan, selain melakukan dua amalan spesifik tersebut, kita juga dapat menambahkan amalan tambahan lainnya, baca Al-Quran, berzikir, dan lainnya, katanya. Itulah dua amalan spesifik di malam Lailatul Qadar, wallahu alam.